Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fister Channel. Sekarang kita mempelajari tentang jangka sorong dan micrometer screw, karena keduanya ini yang sering muncul di ujian nasional. Jangka sorong kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk bagiannya ada rahang luar, rahang dalam, pengukur kedalaman, skala utama, skala nonius, dan skru pengunci. Rahangnya ini ada rahang tetap dan rahang geser yang menyatu dengan skala nonius dan skru penguncinya. Skru pengunci ini digunakan untuk mengunci setelah skala noniusnya digeser-geser sesuai dengan benda yang diukur. Untuk kegunaan rahang luar ini untuk mengukur ketebalan ataupun panjang sebuah benda ataupun diameter luar sebuah lingkaran. Kalau rahang dalam ini untuk mengukur diameter dalam sebuah lingkaran, misalkan diameter dalam sebuah cincin. Kalau pengukur kedalaman ya tentu untuk mengukur kedalaman sebuah botol, kedalaman sebuah gelas ukur, dan lain sebagainya. Skala terkecil dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Untuk membaca jangka sorong kita cukup menjumlahkan skala utama dengan skala nonius yang sudah dikalikan dengan skala terkecilnya. Langsung kita praktekkan saja. Coba lihat gambar di bawah ini yang merupakan hasil dari pengukuran panjang sebuah benda menggunakan jangka sorong. Caranya yang pertama, lihat titik 0 skala nonius itu terletak di mananya skala utama. Oh, ternyata titik 0 skala nonius itu terletak di 2,1 skala utama. Berarti skala utamanya adalah 2,1. Selanjutnya, lihat skala nonius yang segaris dengan skala utama. Oke, kita lihat. Oh, ternyata skala nonius yang segaris dengan skala utama ada di garis ketiga. Berarti skala noniusnya adalah 3 dikali dengan skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,01 cm, berarti sama dengan 0,03 cm. Jadi pembacaan dari hasil pengukuran jangka sorong ini adalah 2,1 cm ditambah dengan 0,03 cm sama dengan 2,13 cm. Kita praktek lagi. Coba perhatikan gambar berikut yang merupakan hasil dari pengukuran panjang sebuah benda menggunakan jangka sorong. Oke, kita langsung lihat titik 0 skala nonius, dia terletak di mananya skala utama. Oh, ternyata dia terletak di 3,3 skala utama. Berarti skala utamanya adalah 3,3 cm. Selanjutnya kita lihat skala nonius yang segaris atau yang berhimpit dengan skala utama. Oh, ternyata skala nonius yang berhimpit atau yang segaris dengan skala utama itu ada di garis ke-7. Jadi skala noniusnya adalah 7 dikali skala terkecil jangka sorong 0,01 cm sama dengan 0,07 cm. Jadi hasilnya adalah 3,3 cm ditambah 0,07 cm sama dengan 3,37 cm. Nah, kalau sudah paham, sebenarnya kita bisa bekerja dengan lebih cepat lagi dengan cara begini. Coba lihat titik 0 skala nonius, dia terletak di 3,3 skala utama. Berarti kita tulis 3,3. Angka selanjutnya kita cari skala nonius yang segaris dengan skala utama, yaitu angka 7, berarti 3,37 cm. Oke, cara cepat tersebut langsung kita praktekkan pada hasil pengukuran berikut ini. Titik 0 skala nonius dia berada di 9,0 skala utama, berarti kita tulis 9,0. Angka selanjutnya kita cari skala nonius yang segaris dengan skala utama, yaitu angka 3, berarti hasilnya adalah 9,03 cm. Nah, sekarang kita masuk ke micrometer screw. Kurang lebih gambarnya seperti ini.
Ada rahang tetap dan ada rahang geser yang bisa digeser menyesuaikan dengan benda yang diukur, dan ada roda bergerigi yang bisa diputar untuk menggeser rahang gesernya atau memutar skala noniusnya. Di sini skala utama terletak pada garis horizontal, sedangkan skala noniusnya terletak pada garis vertikal. Mikrometer skrup ini mempunyai skala terkecil 0,01 mm dan cara membacanya sama dengan jangka sorong, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius yang sudah dikali dengan skala terkecilnya. Sekarang kita langsung praktekkan. Coba perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan hasil dari pengukuran ketebalan suatu benda menggunakan mikrometer skrup. Nah, dari gambar tersebut skala utama menunjukkan 3,0. Jadi kita tulis skala utamanya 3,0. Selanjutnya kita cari skala nonius yang segaris atau yang berhimpit dengan skala utama. Oke, ketemu. Ternyata skala nonius yang berhimpit dengan skala utama ada di garis ke-22. Jadi 22 dikali skala terkecilnya 0,01 mm sama dengan 0,22 mm. Jadi hasil dari pengukuran ini adalah 3,0 ditambah 0,22 mm sama dengan 3,22 mm. Sekarang kita baca hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer skrup di bawah ini. Dari gambar tersebut, skala utama menunjukkan 7,5 mm, sedangkan skala nonius yang berhimpit atau yang segaris dengan skala utama menunjukkan garis ke-19. 19 kali skala terkecil 0,01 mm sama dengan 0,19 mm. Jadi hasil dari pengukuran ini adalah 7,5 ditambah 0,19 sama dengan 7,69 mm. Oke, sekarang kita latihan dengan lebih cepat lagi. Dari gambar tersebut, skala utama menunjukkan 4,5 mm, sedangkan skala nonius yang segaris dengan skala utama menunjukkan 38. 38 kali 0,01 mm sama dengan 0,38 mm. Jadi 4,5 mm ditambah 0,38 mm sama dengan 4,88 mm. Sekarang coba kita kerjakan soal berikut ini. Hasil pengukuran diameter batang tanaman menggunakan mikrometer skrup ditunjukkan pada gambar berikut. Sementara itu, panjang batang jika diukur menggunakan jangka sorong, hasilnya ditunjukkan sebagai berikut. Volume batang silinder menurut aturan angka penting adalah, nah ini ada kaitannya dengan aturan angka penting yang kemarin sudah kita pelajari. Oke, kita baca dulu hasil pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrupnya. Kita lihat skala utamanya menunjukkan 5,5 mm, sedangkan skala nonius yang segaris dengan skala utama ada di 29. Jadi hasilnya sama dengan 5,5 ditambah 0,29 sama dengan 5,79 mm, atau kalau kita ganti ke cm menjadi 0,579 cm. Di sini berarti dia punya 3 angka penting, yaitu 5, 7, dan 9. Sekarang hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Kita lihat skala utamanya menunjukkan 8,3 dan skala nonius yang segaris dengan skala utama menunjukkan garis ke-7, berarti hasilnya 8,37 cm. Jadi dia punya 3 angka penting. Volume silinder itu kan sama aja dengan luas alas kalikan tinggi. Kalau di sini berarti luas alas kalikan panjangnya. Luas alas sama dengan pi d kuadrat per 4 kalikan panjangnya. Jadi 3,14 kali 0,579 kuadrat bagi 4 dikalikan 8,37
sama dengan 2,20265. Nah, ini kan harus mengikuti aturan angka penting. Kalau perkalian, maka aturannya itu hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit. Nah, ini tadi kan dia punya 3 angka penting dan yang satunya juga 3 angka penting. Berarti dia harus punya, hasilnya itu harus punya 3 angka penting. Jadi hasilnya ini kita tulis menjadi 2,20 cm kubik. Dia punya 3 angka penting. Paham ya?